One Piece Chapter 1118 pastinya sudah dinantikan oleh para opler. Preview untuk One Piece Chapter 1118 sudah dirilis. Dikatakan bahwa para Gorosei sudah selesai dengan urusan film panas milik Dr. Vegapunk, dan saat ini mereka sedang mengincar bajak laut topi jerami. Serta yang menjadi highlight dari chapter terbaru nantinya adalah lanjutan pertarungan antara Zoro melawan Gorosei Nushijuro. Sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama opler sekalian. Bentrokan antara Zoro dengan Gorosei Nushijuro berlanjut. Menariknya adalah Nushijuro lebih terfokus pada pedang Sandai Kitetsu milik Zoro. Padahal dari ketiga pedang milik Zoro, Sandai Kitetsu adalah pedang dengan grade paling rendah, yaitu hanya berada dalam grade Wazamono. Sedangkan kedua pedang Zoro yang lain yaitu Enma dan Wado Ichimonji termasuk ke dalam grade 21O Wazamono. Yap, ternyata pedang seri Kitetsu memiliki aura pedang terkutuk yang sangat sedap. Zoro bahkan dapat merasakan jika Gorosei Nushijuro juga menggunakan pedang Kitetsu. Di dunia One Piece terdapat 3 pedang Kitetsu yang dibuat dari generasi ke generasi. Generasi pertama adalah pedang Sodai Kitetsu. Kemudian generasi kedua adalah Nidai Kitetsu. Dan generasi terakhir adalah Sandai Kitetsu. Kitetsu alias Sukiyaki sempat berkata pada Zoro jika pedang buatannya yaitu Sandai Kitetsu dibuat dengan tujuan untuk mengimitasi Nidai Kitetsu yang dibuat oleh leluhurnya. Sehingga hal tersebut berlaku juga untuk pedang Nidai Kitetsu yang mengimitasi pedang Sodai Kitetsu. Namun terjadi penurunan grade dari setiap generasi pedang Kitetsu selanjutnya. Meskipun masih ada aura pedang terkutuk khas Kitetsu di dalamnya. Ternyata hal yang membuat Nushijuro terkejut adalah karena dia tak mengetahui jika pengrajin pedang dari negeri Wano mencoba membuat tiruan dari pedang legendaris Sodai Kitetsu. Pedang yang telah dia gunakan sejak 900 tahun yang lalu. Hal itu dikarenakan Nushijuro yang memang sudah tak pernah berurusan dengan dunia bawah. Dikatakan bahwa kutukan dari pedang Kitetsu adalah seseorang yang menggunakan pedang itu pasti akan meninggoy dalam keadaan tragis. Di mana dalam One Piece Chapter 108, Zoro mengomentari pedang Kitetsu yang haus akan darah dan memiliki keinginan untuk memotong apapun, meskipun Zoro tak ingin melakukannya. Yap, hal itu tidaklah aneh karena masing-masing pedang memang memiliki watak alias kepribadiannya sendiri seperti dikatakan oleh Shimotsuki Kozaburo pada Zoro. Dan pendekar pedang yang mampu untuk menyatukan pemikirannya dengan pedang tersebut, maka dia sepenuhnya bisa menjinakkan pedang itu. Jika kalian sadari, konsepnya sama seperti buah iblis Zoan yang memiliki kepribadiannya sendiri, serta sang pemakan buah iblis Zoan harus menyelaraskan tubuh dan pikirannya agar bisa mencapai level awakening. Apakah pedang juga mampu mencapai awakening? Dalam dunia pedang-pedangan, dikenal dengan istilah naik level, di mana pedang dapat naik level ketika pedang tersebut berubah menjadi pedang Kokuto alias hitam permanen. Masih belum dijelaskan secara rinci bagaimana cara pedang dapat berubah menjadi hitam permanen. Namun Gyukimaru pernah berkata pada Zoro jika pedang Susui milik Ryuma telah ditempa menjadi pedang hitam permanen setelah melalui banyak pertarungan bersamanya. Selain itu, Mihawk pernah berpesan pada Zoro jika semua senjata bisa dirubah menjadi hitam asalkan dilapisi dengan armamen daki. Itu artinya terdapat 3 kunci utama untuk merubah pedang menjadi hitam permanen. Pertama adalah haki, kedua adalah pertarungan panjang bersama pedang tersebut, dan ketiga adalah tercapainya kehendak dari pedang itu. Yap, dalam One Piece Magazine volume ke-18 dikonfirmasi jika kemampuan haki pendekar pedang berbanding lurus dengan keahlian dalam berpedang. Itu artinya semakin kuat haki maka semakin kuat sang pendekar pedang. Zoro saat ini sudah mampu melapisi pedangnya dengan advance haki raja yang membuatnya sekarang sudah berada dalam Yonko level. Selanjutnya Zoro sudah banyak melalui pertarungan dengan pedangnya, terutama dengan Wado Ichimonji dan pedang Sandai Kitetsu. Zoro sudah bertarung melawan orang-orang kuat menggunakan pedangnya. Di antaranya adalah Dashbone, Enel, Kaku, Zombie Ryuma, Ors, Bartolomeo Kuma, Cody Jones, Pika, Kaido, King, Seraphim, Rob Lucci, dan yang paling anyar adalah Gorosei Nushijuro. Lalu sebenarnya apa yang menjadi tekad dari pedang Sandai Kitetsu? Pedang Sandai Kitetsu diciptakan untuk mengimitasi pedang Kitetsu generasi sebelumnya.
Itu artinya Sandai Kitetsu diciptakan dengan harapan dapat menyamai kekuatan dari pedang Sodai Kitetsu. Sehingga hal itu yang membuat Gorosei Nusjuro ketar-ketir, karena hal itu akan menjadi ancaman bagi eksistensi Nusjuro. Zoro harus bisa mengalahkan Gorosei Nusjuro agar pedang Sandai Kitetsu bisa menjadi pedang Kokuto, sehingga Sandai Kitetsu akan naik level dan pada akhirnya sejajar dengan pedang Sodai Kitetsu. Yap, harus kalian tahu, jika Oda dalam menentukan jumlah dan jenis grade dari pedang terinspirasi dari buku bernama Keiho Kenjaku yang dibuat pada tahun 1797. Namun terdapat revisi untuk jumlah pedang di grade 12 Saijo Owasamono, di mana para ahli menambahkan 3 pedang ke dalam grade tersebut. Yap, sepertinya Oda memang sudah mempersiapkan jika 3 pedang Zoro akan naik kelas ke grade Saijo Owasamono. Selain itu, Sandai Kitetsu sudah dapat dipastikan tidak akan tergantikan, apalagi sampai patah. Karena Mihawk pernah berkata pada Zoro jika goresan kecil di pedang adalah sebuah aib bagi pendekar pedang. Sehingga 3 pedang Zoro yaitu Wado Ichimonji, Enma, dan Sandai Kitetsu pada akhirnya akan menjadi pedang Kokuto di tangan Roronoa Zoro. Jelas nakama, itulah video mengenai takdir dari Sandai Kitetsu milik Zoro. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece.